Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Darmawan dengan NIM 19033320040 dari program studi Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Dan partner Saya Erin Saputro dengan NIM 19033320055 dari program studi Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir kami yang berjudul Rancang Bangun Sistem Akses Rumah Indekos dengan QR Code berbasis IoT menggunakan aplikasi Android. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat yang telah kami buat. Di sini terdapat 3 buah sistem yang terhubung ke satu Firebase yang sama, di mana di sini ada sistem akses pagar dengan menggunakan QR Code, dan di sini terdapat 2 sistem akses pintu kamar, yaitu pintu kamar 1 dan pintu kamar 2. Pada sisi sistem akses pagar, di sini terdapat beberapa komponen, yaitu diantaranya kami menggunakan 2 buah microcontroller utama, yaitu Arduino Uno dan Node MCU yang digunakan sebagai media komunikasi ke Arduino. Lalu di sini ada LCD I2C 16x2, keypad dan buzzer. Lalu ada motor stepper sebagai penggerak utama dari sistem akses pagar. Pada sistem akses pintu kamar 1, di sini juga menggunakan microcontroller Arduino Uno dan Node MCU serta modul MOSFET yang digunakan sebagai relay untuk mengaktifkan dan memutuskan solenoid door lock. Di sini juga terdapat keypad yang digunakan sebagai inputan manual untuk membuka pagar selain dengan menggunakan scan QR code. Lalu terdapat LCD dan buzzer sebagai output dari kamar 1. Lalu pada pintu kamar 2, di sini juga menggunakan microcontroller yang sama, yaitu Node MCU ESP8266 dan Arduino Uno serta modul MOSFET untuk mengaktifkan dan memutuskan solenoid door lock, dan keypad yang digunakan sebagai penguncian secara manual dengan memasukkan PIN password. Lalu di sini terdapat LCD dan buzzer sebagai output. Dan di sini terdapat rangkaian catu daya dengan output sebesar 12 volt. Di sini digunakan untuk sumber tegangan bagi setiap masing-masing sistem. Baik, di sini saya akan mendemokan untuk sistem ini dengan menggunakan aplikasi Android. Pertama, di sini kita akan power on pada power supply-nya. Setelah power supply on, maka arus dan tegangan dapat mensuplai 3 sistem di sini. Berikut saya akan menampilkan untuk akses rumah indekos menggunakan aplikasi Android. Pertama, kita membuka aplikasi Kosku, kemudian mengisikan username-nya dengan user 1 dan passwordnya kos kamar 1. Kita login. Nah, di sini terdapat menu untuk akses rumah indekos. Berikut di sini saya akan mencoba untuk mengakses pagar dengan melakukan scan QR code pada pagar. Nah, di sini result pagar akan terbuka. Kemudian di sini pada aplikasi akan berwarna merah menandakan pagar terbuka. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk menutup akses pagar dengan button tutup pagar. Maka di sini pagar akan terbuka. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mengakses pintu kamar 1, yaitu dengan scan QR code pada kamar 1. Nah, kemudian solenoid akan terbuka dan pintu dapat diakses. Selanjutnya untuk menutup akses kunci pintu kamar, di sini kita tutup pintu kamar. Nah, maka solenoidnya akan terkunci. Selanjutnya untuk mengakses kamar 2, di sini kita lakukan login untuk
user kamar 2. Dan passwordnya kos kamar 2. Kemudian kita lakukan scan QR code untuk yang kamar 2. Maka di sini solenoid akan terbuka dan pintu dapat diakses. Selanjutnya kita akan menutup akses kunci pintu kamar 2 dengan button tutup pintu kamar 2. Nah, kemudian di sini solenoid akan tertutup. Ya. Selanjutnya di sini terdapat fitur notifikasi payment. Nah, di sini sebagai fitur untuk mengingatkan penghuni rumah indekos. Selanjutnya di sini saya akan mengakses untuk akses admin. Admin 123. Selanjutnya di sini pada menu admin, yaitu admin dapat melakukan akses untuk pagar, kemudian akses untuk masing-masing kamar. Lalu terdapat fitur last access, di mana di sini merupakan akses terakhir dari penghuni rumah indekos. Selanjutnya di sini untuk melihat data penghuni, yaitu riwayat data yang mengakses rumah indekos. Nah, di sini terdapat riwayat data bagi penghuni rumah indekos yang mengakses. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan sistem penguncian secara manual dengan menggunakan keypad dengan memasukkan PIN password. Untuk sistem pagar, password yang dibuat yaitu 030303. Lalu kita tekan, maka akses diterima dan motor stepper bergerak untuk membuka pagar. Untuk menutupnya kembali, kita dapat menekan kembali PIN password pada keypad. Maka pagar otomatis akan menutup kembali. Ya. Apabila PIN password yang kita masukkan salah, maka akses ditolak dan buzzer berbunyi dan pagar tidak terbuka atau dalam keadaan tertutup. Baik, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan PIN password pada kamar 1, yaitu 010101. Maka solenoid door lock akan terbuka dan pada LCD akan mencetak akses diterima dan buzzer tidak nyala. Apabila password yang dimasukkan salah, maka buzzer akan bunyi dan pada LCD akan mencetak akses ditolak. Selanjutnya kita akan membuka akses pintu kamar 2. Di sini password yang sudah kita buat yaitu 020202. Lalu kita tekan, maka solenoid door lock kebuka dan akses diterima. Apabila PIN password yang kita masukkan salah, maka buzzer akan berbunyi dan pada LCD akan dicetak akses ditolak. Sekian demo alat dari tugas akhir kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.